Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Awal. Kali ini kita akan membahas tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam ilmu sejarah. Kedua cara ini penting diketahui agar kalian bisa memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan juga peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dengan memahami kedua cara berpikir tersebut, kalian bisa menangkal berita-berita hoax. Selain itu, kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang datang dari Bapak Ibu Guru maupun teman-teman kalian sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Cara berpikir diakronik. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos artinya waktu. So, diakronik itu artinya sesuatu yang melintas, melampaui, atau melalui dalam batasan-batasan waktu. Cara berpikir diakronik sering dikaitkan dengan cara berpikir secara kronologis. Kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu atau uraian. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Poin terpentingnya di sini adalah kalau diakronik cara berpikirnya, sedangkan kronologi itu ilmu bantunya. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Sebagai contohnya adalah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jika kamu mampu berpikir dalam aspek diakronik, kamu akan mampu berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Kenapa bisa begitu? Karena diakronik menekankan pada urutan waktu kejadian. Dengan begitu, dengan cara berpikir diakronikmu, kamu dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat. Kamu juga bisa terhindar dari pemahaman anakronik. Apa itu anakronik? Anakronik artinya menempatkan tokoh, objek, peristiwa, atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan urutan waktunya. Selain kronologi, di dalam diakronik kamu juga harus memahami istilah periodisasi. Periodisasi bisa digunakan untuk mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa masa lalu secara menyeluruh. Dalam periodisasi, kamu bisa membagi peristiwa ke dalam berbagai macam jenis atau kelompok, mulai dari sistem politik, ekonomi, kepercayaan, agama, sosial, dan budaya. Periodisasi juga bisa disebut sebagai pembabakan. Contohnya, perkembangan sejarah antara zaman praaksara dan zaman aksara di Nusantara. Salah satu aspek yang dilihat adalah budaya. Periodisasi dapat memudahkan kamu untuk memahami hal-hal seperti perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kesinambungan antar periode, kemungkinan pengulangan fenomena, perubahan dari periode awal hingga periode berikutnya. Selanjutnya adalah cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang mengutamakan penggambaran ruang yang meluas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Melalui pendekatan sinkronis, kita bisa menganalisa suatu peristiwa sejarah tertentu pada waktu tertentu. Misalnya, penggambaran sosial dan politik Indonesia ketika terjadinya reformasi pada tahun 1998. Di situ dijelaskan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Siapa saja tokoh yang terlibat, di daerah mana saja peristiwa reformasi terjadi, bagaimana dampak reformasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi, fokusnya pada peristiwanya, bukan urutan waktunya. Sinkronik seringkali digunakan dalam ilmu sosial, seperti sosiologi, politik, antropologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Meski begitu, baik ilmu sejarah maupun ilmu sosial saling berkaitan. Ada kalanya kita ingin meneliti sejarah, kamu bisa menggunakan ilmu sosial, begitu pula sebaliknya. Contohnya, kondisi sosial dan politik Indonesia pada Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 yang ditulis oleh seorang ahli ilmu sosial dan politik. Kalau dilihat dari penjelasannya, cara berpikir diakronik dan sinkronik sangat penting bagi kehidupan kita. Ketika kamu, teman kamu, keluarga, serta masyarakat di sekitar kamu sudah bisa memandang suatu hal melalui pendekatan diakronik dan sinkronik, isu-isu yang berkembang belakangan ini dengan sangat mudah dibuktikan kebenarannya.
Jadi, masyarakat semakin cerdas dan tidak lagi mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian sedikit penjelasan yang Pak Awal bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.